Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia hari ini kawan-kawan sekalian, kelas MKP kelas A ya, yang sudah bergabung. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran kawan-kawan sekalian, dan kita semua alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk bisa sama-sama menghadiri majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, Mas Kelvin dan kawan-kawan, minggu ini adalah minggu kelima mata kuliah kita di MKP ini, dan bila kita merujuk kepada silabus yang sudah Anda baca di My Class, maka seyogyanya kita sudah masuk di minggu ujian kompetensi yang pertama. Nah, sehingga hari ini karena kita kemarin minggu ke-3 itu libur ya, jadi saya ingin mengkompensasi minggu ini sehingga sesuai dengan silabus yang sudah ada, yaitu minggu kelima tetap ujian, namun di saat yang sama juga kita ada materi agar sesuai dengan silabus yang ada. Dan untuk minggu ini sedianya saya akan melaksanakan yang namanya ujian UK yang pertama secara serentak untuk MKP A hingga MKP D, sehingga tidak ada kelas yang ujian duluan, ujian terakhir, sehingga menjaga fairness ya, menjaga kekompakan di antara teman-teman sekalian. Nanti detailnya akan saya tanyakan pada ketua kelas, tapi harapan saya ujian yang pertama ini bisa kita lakukan pada minggu akhir ya, pada weekend ya, yaitu hari Sabtu ya. Kita usahakan semoga semua bisa, sehingga serentak, tidak ada yang duluan atau yang awal, karena soalnya kita buat sama. Kalau soalnya kita buat berbeda, nanti malah nanti ada yang saling iri ya, karena berbeda. Nah, sehingga kita usahakan Sabtu, nanti waktunya kita sepakati, pastinya durasinya sekitar 2 hingga 3 jam, karena UK yang pertama ini nanti akan mengcover aspek teori dan juga aspek praktikum ya, yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Baik, pada hari ini adalah minggu kelima ya, dan ini saya ingin menyampaikan tentang produk-produk perhimpunan pada bank syariah ya. Nah, ini saya kira topik-topik yang kita tunggu bersama-sama dalam rangka untuk melakukan komparasi dengan materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan untuk ke depan, pertemuan 5 hingga pertemuan ke-7 ya, kita akan fokus pada aspek memahami seluk-beluk perhimpunan bank, dana bank syariah. Yang kedua juga aspek prakteknya. Ya, artinya praktek itu tidak hanya praktek secara mekanisme kerjanya, tapi juga aspek perhitungan returnnya. Nah, sehingga kawan-kawan alhamdulillah ini dapat dua sisi sekaligus ya. Kemarin sudah bahas yang konvensional, sekarang kita masuk yang syariahnya. Baik, kita masuk ya. Ini sudah saya rekam, kita mulai. Ini slide-nya nanti kita share di My Class. Jadi saya masih belum menyentuh My Class itu ya, karena sama-sama juga tidak bisa diakses sejak beberapa hari yang lalu. Sehingga nanti kita akan akses bersama-sama nanti mungkin selepas hari Selasa ya, saya upload semua informasi yang terkait dengan produk perhimpunan dana bank ini. Baik, yang pertama teman-teman sekalian, nanti sambil lalu bisa ditanyakan ya, tidak harus menunggu saya berhenti bicara. Kalau Anda kira-kira ada yang ingin diinterupsi di sela-sela penjelasan, langsung saja ya.
Baik. Kita masuk yang pertama, ini pengantar ya, nanti kita buat bertahap. Jadi kalau kita bicara produk perhimpunan bank, maka kita akan berbicara tentang sisi sebelah kiri perbankan, yaitu sisi yang menghubungkan antara nasabah dengan bank, atau sisi penghimpunan dana. Dalam konteks bank syariah, ada 3 akad utama yang bermain, yang berperan. Yang pertama adalah giro wadiah, yang kedua adalah tabungan mudharabah, yang ketiga adalah deposito mudharabah. Ya. Nah, itu yang akan kita bahas sedikit demi sedikit, dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan menghitung kira-kira proporsi bagi hasil seandainya Anda berperan sebagai perbankan. Kita masuk yang pertama, ya. Silakan teman-teman sambil memonitor dari sana ya, yaitu skema operasional bank. Ya. Ini yang kemarin sudah kita bahas di bank konvensional. Jadi antara bank syariah dengan bank konvensional itu secara hakikatnya, hakikat prinsip dasar bekerjanya itu lebih kurang sama. Yaitu ada 2 sisi. Sisi penghimpunan, sisi penyaluran yang sebelah kiri, ya. Di mana bank ini bertindak sebagai lembaga intermediari, ya, atau lembaga yang mengumpulkan dana dari pihak surplus ke pihak defisit. Nah, dalam konteks bank konvensional, ya, yang bagian bawah ini, maka hubungan antara deposan nasabah dengan bank dan nasabah debitur ini dia hubungannya adalah sebagai hutang piutang. Ya, jadi hutang piutang. Kenapa kok hutang piutang? Karena antara pihak sebelah kanan deposan dengan nasabah debitur ini hanya ada 1 akad, yaitu akadnya akad kredit, ya, atau akad hutang. Dalam konteks konvensional antara deposan dengan bank, maka bank ini sebagai pihak hutang, ya, penghutang atau debitur. Kalau kita ngomong bank dengan nasabah debitur, maka nasabah debiturnya sebagai orang yang berhutang. Jadi akadnya hanya 1. Dan kedua pihak ini dalam bank konvensional terkadang deposan dengan nasabah debitur ini tidak memiliki koneksi. Jadi apa yang diletakkan oleh deposan ini bisa jadi uangnya tidak terkait dengan apa yang bank berikan kepada nasabah debitur. Mengapa? Karena tidak ada yang namanya akad jangka waktu. Ya. Nah, dalam konteks bank syariah ini menjadi lebih jelas. Karena dalam konteks bank syariah, maka kita namanya ada sohibul mal, ada sohibul mal dan mudharib. Jadi bank ini dalam konteks bank syariah, dia punya 2 peran. Sohibul mal ketika dia berhubungan dengan mudharib di sebelah kirinya, dan dia sebagai mudharib ketika dia berhubungan dengan sisi sebelah kanannya. Ya, intinya bank ini dalam satu waktu dia memiliki 2 fungsi. Dan hubungan antara kedua belah pihak ini tidak menghubungkannya dalam akad kredit atau akad hutang piutang. Tapi mereka itu dihubungkan dalam sebuah akad atau kontrak yang namanya akad perdagangan atau akad kerja sama dan atau akad jasa. Ya. Jadi saya ulang lagi. Jadi antara ketiga ini memiliki 3 aktivitas utama, yaitu perdagangan dan atau kerjasama dan atau jasa. Nah,
Kalau kita bicara dalam konteks kita pada hari ini, saya hanya akan membahas sebelahnya saja, yaitu antara deposan dengan sohibul mal. Antara deposan atau sohibul mal dengan bank sebagai mudharib. Nanti selebihnya Anda tanyakan kepada Bu Lilis, ya, yang akan melanjutkan sisi pembiayaannya. Nah, kalau Anda perhatikan dalam tabel ini, teman sekalian, ya, maka ini ada sebuah kerjasama, ada sebuah hubungan antara sisi sebelah kanan sohibul mal dengan mudharib di sini, yang diintermediari oleh bank, yaitu apa yang sohibul mal ini peroleh, ini apa yang bank usahakan kepada mudharib, dan apa yang mudharib usahakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dana yang akan dikembalikan kepada perbankan. Dan perbankan juga akan nanti mengembalikannya kepada sohibul mal atau deposan. Sehingga dalam konteks bank syariah, dana ini adalah amanah. Ya, dana ini amanah. Makanya dalam prakteknya, maka bank syariah itu memiliki banyak sekali akad. Jadi proses kerja bank syariah itu adalah berdasarkan akad, atau dalam konteks ini adalah apa itu niatnya. Niatnya uangnya letakkan dalam bentuk apa. Itulah yang akan diusahakan oleh bank syariah. Ya. Nah, sehingga kalau kita coba buat tabel secara sederhana, ya, yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional, ya, saya kira ini sudah ada di luar kepala semua. Dalam aspek akad dan legalitas, maka ini adalah hukum Islam dan hukum positif. Artinya hukum yang menjadi kesepakatan, ya, dalam konteks agama. Artinya agama dan hukum positifnya yang oleh negara, umum pada umumnya. Kalau konvensional hanya hukum pada umumnya. Berarti ada pemisahan antara agama dengan kenyataan yang ada. Struktur organisasi dan pengawasan, maka bank syariah ini lebih kompleks yang mengawasi. Kalau konvensional hanya BI dan OJK ya sekarang ya, plus OJK. Kalau bank syariah itu ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Syariah Nasional. Artinya ini dalam rangka memastikan kesyariahan atau kesesuaian dengan hukum-hukum syariah. Yang ketiga adalah investasi. Ya, tentunya kita sudah sepakati bank syariah ini hanya akan berada pada aspek yang halal. Ya, tidak hanya aspek yang baik, ya, tapi belum tentu halal yang baik itu. Kalau di sini bank konvensional masih meragukan. Maka ada yang mengatakan tidak terjamin ya kehalalannya karena tidak berdasar kepada hukum agama. Yang berikutnya adalah prinsip operasional di sini. Tadi saya katakan di awal, karena akadnya itu hanya satu pada aspek konvensional di sini, ya, maka dia hanya menggunakan yang namanya instrumen bunga seperti kemarin yang sudah kita kerjakan bersama. Ya, jadi hanya satu instrumen yang dia pakai karena hanya akadnya hutang piutang. Jadi menggunakan bunga. Tapi dalam aspek konvensional, ya, syariah ini karena akadnya beragam, ada yang titipan, bagi hasil, jual beli, sewa, jaminan, juga ada yang namanya qardul hasan, ya. Ini tidak bergantung pada bunga, tapi pada nanti tergantung apa akad yang menjadi landasannya. Ya, artinya syariah ini lebih dinamis, ya, dan juga lebih variatif. Tujuannya juga, ya, tentunya ini juga mengacu ke legalitas tadi.
Tidak hanya sekedar kepentingan dunia, tapi juga ada namanya aspek falah, ya, atau keuntungan akhirat. Dan hubungan dengan nasabah, yang tadi saya katakan, dalam konteks bank syariah, itu ada sebuah kemitraan, hubungan. Tidak hanya sekedar letak uang, selesai, tapi juga ada sebuah kekeluargaan di sana. Jadi uang yang diletakkan oleh nasabah atau deposan atau robul mal tadi, ya, itu memiliki sebuah kewajiban moral bagi bank untuk menjaganya dan menggunakannya sesuai amanah dan mandat dari pemilik dana. Kalau konvensional tidak ada, bebas aja, tidak ada ikatan. Makanya nanti dalam akad bank itu nanti ada namanya mutlakoh, juga ada mukayyadah, ya. Biasanya nanti kita bahas di keduanya itu, ya. Lalu untuk lembaga penyelesaian sengketa, ya, di sini ada namanya Basarnas, ya, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Ini kayak pengadilan agama, tapi khusus menyelesaikan tentang perkara ekonomi. Lalu yang kedua, yang ini adalah BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Artinya ini lebih umum, ya. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, ya, saya kira Anda sudah di luar kepala semua, paham. Namun saya ada baiknya memperdalam kembali, ya, karena kita akan membahas tentang aspek-aspek terkait dengan bank syariah. Dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke next yang berikutnya, slide berikutnya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini teman-teman sekalian, ya, bisa Anda lihat di screen itu, alur operasional bank syariah itu dimulai dari yang namanya penghimpunan dana. Ya. Jadi penghimpunan dana ini sebagai basis atau modal awal bank syariah untuk bisa melakukan operasional. Mengapa? Karena dana perbankan itu jumlahnya terbatas, khususnya yang berasal dari modal. Tapi sebagian besar kebanyakan dari dana pihak ketiga, DPK. Apa itu? Ada namanya wadiah yad damanah, juga ada wadiah at amanah, juga ada. Juga ada mudarobah mutlakoh, juga ada yang lainnya. Banyak nanti saya sebutkan di belakang. Yang intinya penghimpunan ini akan di-pool of fund, akan dimasukkan secara bersama-sama ke dalam yang namanya brankas bank, tanpa memperhatikan jangka waktunya. Ya. Jadi pooling of fund. Kemudian perbankan akan melakukan diversifikasi berdasarkan akadnya. Ada yang prinsip bagi hasil, ada yang prinsip ujroh, ada yang prinsip jual beli. Kalau jual beli, dia dapat margin. Kalau ujroh, dia sewa. Bagi hasil, dia bagi hasil atau laba. Nah, ini semua kemudian akan menentukan yang namanya tingkat bagi hasil. Dan bagi hasil ini nanti akan mempengaruhi laporan laba rugi atau neraca perbankan. Tapi intinya, apa yang diperoleh di sisi sebelah kiri ini, yaitu penghimpunan dana, adalah hasil yang bank dapatkan dari sebelah kanan. Jadi mustahil bank syariah itu bisa memberikan return kepada sebelah kiri kalau sebelah kanannya rugi. Makanya ada konsep profit loss sharing. Profit dibagi, rugi juga dibagi. Begitu, ya. Nah, ini adalah alur operasional bank syariah. Nah, berikutnya kita masuk ke yang pertama, yaitu wadiah. Ya. Coba saya ingin mendengar suara dari Mas Kelvin. Ada Mas Kelvin? Ada, Pak.
Mas Kelvin, saya bisa dibantu dibacakan, Mas Kelvin. Anda kayaknya suaranya enak. Oh ya Pak. Pengertian wadiah, Mas Kelvin, silakan. Oh ya baik. Pengertian wadiah. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya. Tapi apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Dengan demikian, akad wadiah ini mengandung unsur amanah atau kepercayaan atau trusty. Dengan demikian, prinsip dasar wadiah adalah amanah, bukan damanah. Wadiah pada dasarnya akad tabarruk atau tolong-menolong, bukan akad tijari. Baik, makasih Mas Kelvin. Anda suaranya indah sekali ya. Saya dengarkan 5 jam saya nggak ngantuk kayaknya. Jadi teman-teman sekalian, ya, jadi sudah pernah dengar dengan akad wadiah ini ya. Jadi wadiah ini adalah akad, kalau saya sedikit agak samakan dengan giro ya. Jadi simpanan atau titipan. Tapi titipan wadiah ini bisa diperluas ya, tidak hanya seperti halnya giro. Tapi bisa dalam bentuk tabungan, bisa dalam bentuk deposito. Ya. Nah, namun dalam realisasinya wadiah ini ada dua aspek, ada dua kategori. Yang pertama tadi Mas Kelvin sudah sampaikan, wadiah yang dia itu dananya itu amanah. Gitu. Artinya amanah ini kalau Mas Kelvin ini punya uang, letak di perbankan, maka saya sebagai banker, sebagai bank syariah, tidak boleh menggunakan uangnya Mas Kelvin. Jadi uang Mas Kelvin itu hanya sekedar untuk keamanan saja. Tidak bisa dipakai-pakai untuk yang lain. Begitu. Nah, sehingga nanti Mas Kelvin sebagai deposan atau sebagai orang yang menabung tadi, menyimpan, dikenakan charge gitu ya. Artinya ada administrasi. Nah, ini adalah yang pertama, aspek pertama. Namun sebagian besar bank itu tidak mensyaratkan uang itu hanya sekedar amanah. Dalam artian amanah itu nggak bisa dipakai. Tapi amanah juga dalam artian digunakan untuk operasional tadi, artinya sisi sebelah kanannya tadi, yaitu sisi kredit atau sisi pembiayaan ya. Nah, makanya kemudian ada yang namanya aspek wadiah yad-damanah. Nah, wadiah yad-damanah ini ya, ini konteksnya bukan akad yang sifatnya itu sekedar hanya digunakan, tapi juga profesional. Dalam artian nanti juga diberikan semacam return atau pengembalian. Makanya kemudian dia masuk dalam akad tijaroh, ya, bukan akad yang tabarruk. Akad tabarruk ini akad sebenarnya kayak asuransi ya atau insurance ya. Terus juga seperti halnya Qardul Hasan itu tabarruk. Tapi ini kita masuk ke akad yang sudah jual beli profesional. Ini kira-kira teman sekalian skemanya. Sederhana ya. Skemanya kalau kita ngomong skema al-wadiah yad amanah ya, itu sederhana sekali. Jadi ada dua pelaku di sini, yaitu bank dan nasabah. Ya, nasabah atau penitip atau muwaddi ya, ini orang yang memiliki kelebihan dana. Kemudian dia menitipkan uangnya, jadi akadnya adalah akad titipan atau wadiah tadi, kepada bank atau mustauda ini menerima titipan daripada nasabah. Nah, sebagai konsekuensinya karena Anda dititipi, ya tentunya sebagai bentuk apresiasi karena Anda sudah menjaga keamanan biaya atau keamanan dana Anda, maka Anda dikenakan biaya penitipan. Dan biasanya uang yang ada di sini ini hanya sekedar duduk saja di sana. Tidak kemudian dimanfaatkan oleh bank untuk kebutuhan lain-lain.
Ya, ini adalah skema sederhana wadiah yad amanah. Yang berikutnya, ini ada wadiah yang dikembangkan. Ya, mungkin Anda tampak di sana, kalau nggak tampak bisa di screen dibesarkan. Ya. Kalau kita bicara tentang akad wadiah yad amanah di sini, maka tadi sudah saya sampaikan ada dua pihak, ya, muwadi tadi dengan ya mustauda ini, ya, artinya ini pihak bank, ini pihak bank, ini pihak nasabah, ya, dan mereka kan akad. Jadi dalam bank syariah itu adalah ada akad dulu, kesepakatan dulu, apa ini wadiah akad. Nah kemudian setelah ini sepakat, maka kemudian ada penyerahan barang atau penyerahan dana, ya, kepada pihak ini skema dasarnya, bisa dalam bentuk barang atau dana. Kalau barang biasanya dalam bentuk ke lembaga-lembaga yang penggadaian, ya, arahan biasanya, ya, penggadaian, atau ke asuransi juga bisa, tapi kebanyakan uang ini, ya, dana ke sini. Kemudian ada penyerahan, pengembalian barang saat diminta. Jadi dalam wadiah ini tidak ada batasan waktu, teman sekalian. Jadi kapanpun kita atau sebagai orang yang memiliki dana itu membutuhkan, ya, pihak wadi ini membutuhkan, maka dia harus dilayani dalam konteks ini. Artinya uangnya, barangnya harus dikembalikan. Ya. Nah, yang kedua adalah wadiah yad damanah. Ini skemanya agak berbeda. Apa yang membedakan? Yang pertama adalah ini sama juga, ada akad dulu, ya, antara muwadi dan mustauda ini. Setelah sepakat keduanya, akadnya sudah selesai, ya, maka ada penyerahan barang. Ya, ada penyerahan barang di sana, ya. Nah, setelah penyerahan barang, maka ada langkah yang ketiga. Ya, langkah yang ketiga yaitu apa itu? Yang ketiga adalah ini, ya. Jadi barang ini diserahkan untuk dimanfaatkan. Nah, ini bedanya. Jadi barangnya tidak hanya sekedar standby, tapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan yang halal. Nah, karena dimanfaatkan barangnya atau dananya, ya, maka di sini yang keempat kemudian harus, ya, bukan harus, ya, memperoleh yang namanya imbal hasil. Tadi kan profesional ini, ya, profesional. Jadi memperoleh imbal hasil, ya, di sini. Kemudian diserahkan kepada pemilik dana ini atau pemilik barang ini bila mana dibutuhkan barangnya, plus juga ada bonusnya atau pengembaliannya. Jadi bedanya antara yang pertama sebelah kiri sama yang sebelah kanan adalah barang atau aset yang dititipkan itu memiliki kewenangan untuk dimanfaatkan. Dan pada saat diambil, maka diberikan yang namanya bonus atau mungkin bahasanya imbal hasil, ya, di mana imbal hasilnya ini sudah disepakati di awal pada saat akad ini. Jadi bukan sesuatu yang disembunyikan oleh pihak yang mengelola ini, tapi sudah disampaikan di awal. Makanya namanya wadiah yad damanah. Ada pertanyaan? Ada, lanjut. Kalau tidak ada, lanjut, ya. Nah, berikutnya kita masuk ke skema yang berikutnya, ya. Ini juga sebenarnya skemanya masuk ke wadiah damanah juga, namun ini sudah masuk ke skema mudharabah. Ya. Jadi artinya mudharabah ini sudah mulai lebih luas lagi cakupannya. Ya. Coba kita perhatikan dalam gambar ini, teman-teman sekalian, ya. Ini dalam mudharabah ini barangkali juga Anda mungkin besok akan mempraktekkan, ya, sangat aplikatif sekali. Ada dua pelaku di sini
yaitu bank syariah, dan ada namanya pelanggan. Ya, di sini ini konteksnya pembiayaan ya. Ini konteksnya pembiayaan. Ya. Jadi bank syariah sebagai sohibul mal, artinya orang yang memiliki dana. Dan pelanggan mudhorib di sini entrepreneurs. Ya kan? Nah, langkah pertamanya apa? Langkah pertama adalah mereka berdua ini melakukan proses diskusi, yaitu mengajukan proposal dalam hal ini ya, pelanggannya, kemudian dipelajari oleh bank. Nah, setelah oleh bank dipelajari, kemudian sepakat, disetujui dengan menggunakan mudharabah. Nah, dan mudharabah ini ya, maka dalam teknisnya